Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Sadaqallahu azim. Saudaraku, para pemirsa PA TV dimanapun berada yang saat ini, semoga kita senantiasa selalu mendapat ridho dan rahmatnya Allah, keberkahan dunia sampai akhirat, Allahumma amin. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita sering mendengar kata warok. Apa sebetulnya warok itu? Warok adalah menahan diri dari apa-apa yang membahayakan, baik yang haram maupun yang subhat. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Jadi kehidupan seorang yang wira'i atau warok adalah orang yang selalu berhati-hati agar dirinya tidak mudah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini sangat dibutuhkan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah, ini bima ta'maluna alim. Saudaraku, para pemirsa PA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi ada kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik. Artinya yang halal, yang thayyibat, yang menjadikan badan ini bisa sehat, yang menjadikan badan ini mampu menangkal dari bermacam-macam penyakit. Maka kita harus berhati-hati dalam makan. Maka kita harus menjaga makanan selalu halal dan selalu thayyib agar ada barokah. Inilah berkaitan dengan warok, hidup selalu berhati-hati dari hal-hal yang haram. Jangankan yang haram, jelas haramnya, yang subhat saja, yang masih meragukan hukumnya, ini halal apa haram, itu pun kita sangat dianjurkan untuk berhati-hati, dan kalau mampu kita hindarkan. Ada yang perlu kita contoh dari sahabat Umar bin Abdul Aziz dengan lilin negara. Saudaraku, para pemirsa PA TV, sebuah cerita yang sangat menarik. Umar bin Abdul Aziz saat itu sedang menjadi Amirul Mukminin, kalau sekarang seorang presiden. Ketika ada bawahannya yang datang untuk melaporkan tentang keadaan negaranya, dengan pada saat itu malam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menyalakan lilin. Yang lilin ini jelas dibeli dari uang negara, kas negara, karena itu berbincang-bincang berkaitan dengan keadaan negara. Tapi setelah selesai bawahan dari Umar bin Abdul Aziz tanya tentang, melaporkan tentang keadaan negaranya, keadaan rakyatnya, keadaan daerahnya, selesai, kemudian bawahan Umar bin Abdul Aziz ini tanya tentang bagaimana keadaan keluarganya Umar, bagaimana anak-anaknya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, sebentar. Umar bin Abdul Aziz meniup lilinnya dulu.
gitu, padam. Kemudian ambil penerang yang sangat kecil, kemudian dihidupkan. Kemudian pasti bawaan tadi tanya, wahai Umar, wahai Baginda, kenapa tadi lilin yang besar itu kan terang, kita bisa jelas perbincangan kita, tapi setelah saya menanyakan tentang keluargamu, anakmu, dan tentang diri Baginda, kenapa lilin yang besar dimatikan kemudian diganti lilin yang kecil? Jawabnya Umar bin Abdul Aziz saking hati-hatinya, iya, kalau tadi Anda mengatakan, Anda bertanya, Anda melaporkan tentang keadaan negara kita, tentang kondisi rakyat kita, itu berkaitan dengan negara, maka saya hidupkan lilin yang kita ambil dari kas negara, karena ini berkaitan dengan kenegaraan. Tapi setelah Anda tanya tentang keluarga saya, maka saya pun tidak akan menggunakan uang kas negara untuk kepentingan pribadi. Saudaraku, subhanallah, waroknya, wiranginya seorang pemimpin negara. Ketika dia sudah mempunyai kepentingan dengan keluarganya, maka tidak pernah sama sekali menggunakan fasilitas negara. Indahnya seorang pemimpin pada saat itu. Bagaimanakah dengan pemimpin-pemimpin kita ini? Kadang-kadang kepentingan pribadi justru menggunakan kesempatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Tapi ternyata Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin negara, tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga, diri, dan anak-anaknya. Semoga ini menjadikan cerminan bagi kita, harus punya sifat warok dan wirai, hati-hati agar kita selamat murkanya Allah dunia sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih mohon maaf saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.